Jika prospek bilang, saya coba akan pikirkan dulu, saya akan diskusi dengan tim, saya coba akan pikirkan lagi, nanti saya akan kabari kepada Anda. Nah, di video saya sebelumnya saya ajarkan kepada Anda bagaimana kita mengcounternya. Bahkan saya sebutnya bukan mengcounter, kalau ini mengcounter kayaknya kita kayak berlawanan dengan customer, padahal sebetulnya kita bukan berlawanan, seharusnya kita masih dancing. Ya, kalau Anda tahu Tai Chi Master, ya, Tai Chi Master adalah kita dancing. Jadi mana yang lebih mudah, mengatasi keberatan atau handling objection, atau kita menari dengan keberatan? Jadi kita nari, ya, kita menari Tai Chi Master. Ibu perlu pikirkan ya, boleh Bu? Kira-kira perlu pikirkan berapa lama? Harganya kemahalan ya? Setuju sih Bu, harganya kemahalan. Kira-kira saat ini Bu budgetnya berapa? Saya masih diskusi dengan istri, apa perlu diskusi dengan istri? Kira-kira kalau istrinya diajak akan lebih baik. Jadi bisa dengan berbagai cara. Jadi di video-video saya sebelumnya saya ajarkan bagaimana cara dancing atau menari dengan keberatan. Nah, di video kali ini saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana kita justru mengantisipasi atau kita tahu bahwa akan ada objection itu, kita bisa mengantisipasi di awal sehingga itu tidak terjadi di akhir. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda jangan lupa nonton dulu, lalu komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Nah, bagaimana caranya kali ini bukan kita mengcounter atau kita menari dengan keberatan, tapi bagaimana caranya di awal justru kita mengantisipasi supaya objection ini tidak terjadi di akhir. Ini adalah satu step yang saya sebut dengan komitmen agenda. Apa? Komitmen agenda. Nah, dengan mengkomitmen agenda di awal, kita bisa mengantisipasi supaya di akhir tidak terjadi objection tadi. Nanti saya akan diskusi lagi, nanti saya akan pikirin lagi, nanti saya akan diskusi dengan tim, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi pada saat Anda ketemu dengan prospek, ya pertama kali ketemu, atau mungkin Anda diundang ke kantor mereka, Anda harus presentasi, ya udah Anda kenalkan diri. Selamat siang, Pak. Perhatikan tone. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. No. Selamat siang, Bu. No. Selamat siang, Pak. No. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara meeting kali ini. Saya sangat happy, sangat bersyukur kita bisa akhirnya mempresentasikan apa yang bisa saya presentasikan kepada Bapak. Perhatikan tone-nya, perhatikan confident-nya. You are prepared to see your prospect. You are prepared to see your client. Ya, setelah Anda prepare, Anda dress up tentunya dengan sangat-sangat baik ya, karena this is really important. Bukan hanya Anda dress up ya, dress up itu sangat-sangat penting, tapi juga bukan hanya packagingnya, tapi juga mindset Anda harus Anda persiapkan. Ya, oke, so terima kasih Anda kenalkan diri. Oke, Pak, nama saya Hendra, saya dari perusahaan begini. Hari ini kita akan bahas beberapa hal. But before, nah ini dia komitmen agenda. Before kita akan bahas, sebelum saya jelaskan, boleh ya Pak, saya tanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Is it okay? Oke. Boleh ya Pak, saya tanya beberapa pertanyaan kepada Pak supaya kita lebih baik hasilnya. Oke. Dalam meeting ini ada 3 hal yang nanti biasanya di akhir akan pasti ada 3 hal itu. Ya, yang pertama adalah Bapak setelah kami jelaskan dengan produk kami atau dengan benefit-benefit yang kami sampaikan, Bapak akan bilang, oke, yes, bungkus. Oke, saya mau, deal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah no. I don't think this is good for me. I don't think this is a benefit for me. I don't think this is something that we are looking for. Bukan sesuatu yang kita cari. So, no. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini yang biasanya suka terjadi dan banyak sekali di dalam presentasi saya mendapatkan respon seperti ini daripada prospek. Dia bilang begini, coba deh saya harus diskusi dulu ya, coba saya akan pikirkan lagi ya, nanti coba saya akan, ya mungkin saya akan diskusi dengan tim. Benar Anda akan pikirkan lagi, atau Anda ingin diskusi lagi lebih lanjut atau apa, atau Anda sebetulnya ingin nolak saya, tapi nolak secara halus gitu ya, nggak apa-apa, lebih baik terus terang di awal. So, boleh ya Pak ya, kalau mungkin nanti jawaban ending akhirnya adalah kalau nggak yes, ya no. Kalaupun Bapak ingin berpikir, nggak apa-apa, Bapak bilang saya ingin berpikir tapi pada prinsipnya yes, atau boleh saya ingin berpikir dulu tapi sebenarnya saya kali ini no. Itu lebih fair buat saya sehingga saya tahu your final answer apa. Is it okay? Oke. Kalau nanti pada saat Anda setelah presentasi dan sebagainya ternyata prospek bilang no gitu kan, ya udah berarti oke ya. Tapi kalau dia bilang nanti saya coba akan diskusi lagi, dia jadi merasa loh, kan kita sudah agree di awal, sudah ada komitmen agenda di awal bahwa kita di akhir tidak akan ada seperti itu ya. Nah, memang tentunya ini tidak mudah. Saya kasih tahu Anda, ini tidak mudah. Anda butuh benar-benar really confident. Kalau Anda nggak mengerti mereka, nggak mengerti kebutuhan mereka, dan bahkan Anda tidak mengenal satu-satu,
Ya coach, nggak mungkin dong kita bisa mengenal mereka satu-satu orang pertemuan pertama. Betul, mungkin Anda tidak bisa mengenal secara detail dalam pertama kali pertemuan pertama. Anda kalau gitu bisa set di agenda di awal. Ya, mungkin tadi pada saat bilang yes, no, dan pikir-pikir, mungkin kalau sudah di follow up ke 4 mungkin. Pada saat follow up pertama mungkin komitmen agendanya begini, oke Pak, Bu, boleh ya. Nanti mungkin setelah saya selesai presentasi, yang pertama kemungkinan besar Ibu masih harus pikirkan dulu. Lalu nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu saya berikan, saya akan berikan informasi kepada Ibu. Ya, kedua, mungkin kita akan set agenda untuk berikutnya sehingga kita akan meeting dengan lebih detail lagi dengan mungkin beberapa hal yang Ibu tanyakan sehingga saya bisa update di next meeting. Is it okay, Bu? Nah, itu sama-sama komitmen agenda. Jadi bisa jadi di pertemuan pertama komitmen agendanya adalah next appointment dan mungkin mereka akan berpikir tapi kita kasih informasi lebih banyak. Yang ingin saya highlight kepada Anda adalah Anda di awal harus set komitmen agenda. Kalau Anda tidak ada komitmen agenda di awal, meeting hanya sekedar meeting, presentasi hanya sekedar presentasi, dan akhirnya hanging. Customer bilang, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas demo yang diberikan, tapi saya tidak mau. Tapi supaya sopan nyampaikan, saya nanti coba akan kabari lagi. Ya, tapi buat Anda juga nanti untuk follow up-nya akan sulit karena Anda tidak set komitmen agenda di awal. Sebagai seorang closer, saya tidak bilang sales, saya sebutnya closer. Why? Because we need to be closer with our prospect before we actually close them. Sekali lagi, why I call it closer? Because we need to be closer with them, dekat dengan mereka, bangun relationship dengan mereka. Semakin kita kenal mereka, semakin mudah closing. Maka yang pertama adalah Anda tentukan, Anda harus punya komitmen agenda dan Anda harus set di agendanya dan Anda harus closer with them, mengerti apa yang mereka inginkan, mengerti value mereka, mengerti apa yang mereka cari, mengerti profil mereka, baru Anda mungkin di next step Anda bisa closing. Nah, jadi kesimpulan buat Anda, kalau ada prospek bilang, saya akan pikir-pikir dulu, atau saya akan kabarin lagi, atau saya diskusi dengan tim. Satu, Anda bisa cara counter, atau saya sebutnya dancing with objection, atau Anda bisa cara dengan mengantisipasi objection di akhir dengan komitmen agenda. Dan pada saat Anda melakukan komitmen agenda, tentunya Anda harus pakai common sense. Ini pertemuan pertama, Anda juga belum kenal mereka, mereka belum kenal Anda. Nggak mungkin langsung, oke, deal ya Pak, ya. Pokoknya presentasi saya langsung ya Pak, begitu itu langsung sign ya Pak. Belum tentu seperti itu juga, apalagi kalau Anda B2B, pastinya mereka juga perlu diskusi, perlu meeting dengan tim dan sebagainya. Tidak mungkin langsung pada saat itu deal juga. Saya tidak bilang tidak mungkin, itu benar-benar impossible ya. Bisa juga, karena saya pernah melakukan juga first presentation, first time ketemu prospek, langsung deal. Ada juga. Pada saat itu saya jelaskan silver bullet solution. Solusi yang tepat sekali, langsung deal saat itu. Anda juga bisa pastinya. Nah ya, jadi kesimpulan buat Anda, lakukanlah komitmen agenda di awal dan be closer with them. Therefore, you can get closing easier. So, sukses buat Anda selalu. Salam closing.